Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone. Welcome to my presentation of Indonesian history. Let me introduce myself. I'm Setia Fauzia and let's watch. Oke, di sini saya akan menjelaskan mengenai asal-usul negara Indonesia. Kalian pernah terpikir nggak sih bagaimana asal-usul nama Indonesia? Bagaimana nama Indonesia menjadi nama resmi sampai sekarang? Dan siapakah pencetus nama Indonesia? Mari kita bahas sekarang. Pada zaman dahulu, Indonesia dijuluki dengan berbagai nama. Misalnya, bangsa Tionghoa menjulukinya sebagai Nanhai atau Kepulauan Laut Selatan, dan India menjulukinya sebagai Dwi Pantara. Dwi artinya kepulauan, Pantara artinya seberang, jadi kepulauan laut seberang. Sedangkan bangsa Arab menjulukinya sebagai Jazair Al-Jawi atau Kepulauan Jawa. Bangsa-bangsa Eropa pertama kali datang beranggapan bahwa wilayah Asia hanya terdiri dari Arab, India, Tiongkok, dan juga Persia saja. Bagi mereka, wilayah yang terbentang antara Persia dan Tiongkok itu merupakan kepulauan, semuanya merupakan kepulauan Hindia. Lautan Asia Selatan dinamakan Hindia Muka, wilayah daratan Asia Tenggara dinamakan Hindia Belakang, dan kepulauan tanah air dinamakan Kepulauan Hindia, dan nama lainnya adalah Kepulauan Melayu. Pada masa penjajahan Belanda, nama resmi yang digunakan adalah Nederlands India atau Hindia Belanda, sedangkan pada masa pemerintahan Jepang pada tahun 1942 sampai 1945 menggunakan istilah Tu Indo atau Hindia Timur. Edward Louis Dekker pada tahun 1820 sampai 1887 yang dikenal dengan nama samaran Multatuli mengusulkan sebuah nama, yaitu insulit, tapi nama istilah insulit ini kurang populer, dan selanjutnya pada tahun 1920 Ernest Francisco Eugene Dawes Dekker atau lebih dikenal dengan sebutan Dr. Setiabudi yang merupakan cucu dari adik Multatuli ini mencetuskan sebuah nama yang tidak ada unsur India dalam kata tersebut, yaitu Nusantara. Nama Nusantara ini pernah dipakai pada masa pemerintahan Majapahit, tetapi Nusantara yang diusulkan oleh Dr. Setiabudi dan Nusantara yang dipakai pada zaman Majapahit itu berbeda. Dan nama istilah Nusantara ini oleh Dr. Setiabudi ini dengan cepat menjadi populer dan menjadi alternatif nama dari Hindia Belanda pada saat itu. Nama Nusantara ini juga masih dipakai sampai saat ini, yang menjadi wilayah dari Sabang sampai Merauke merupakan bagian dari Nusantara. Selanjutnya ada nama Indonesia. Sedangkan nama Indonesia sendiri pertama kali dicetuskan oleh George Samuel Wilson Earl pada tahun 1850. Earl sendiri merupakan navigator Inggris sekaligus seorang penulis, di mana saat itu Earl bingung dengan penyebutan Hindia dengan India yang memiliki penyebutan yang sama. Maka dalam artikelnya yang berjudul On the Leading Characteristic of the Papuan, Australians and Malay Polynesian Nations, dalam artikel tersebut Earl mengajukan dua nama. Yang pertama Indonesia dan Malayunesia. Earl sendiri memilih nama Malayunesia karena
Hindia, penyebutan Kepulauan Hindia, menurutnya mayoritas dari penduduk Hindia berasal dari ras Melayu. Tuh. Sedangkan nama Indonesia sendiri dipopulerkan oleh James Ricardo Logan, seorang pengacara dan merupakan anak didik dari George Samuel Windsor. Dalam artikelnya yang berjudul Ethology of the Indian Archipelago, ia menuliskan bahwa Indian untuk archipelago terlalu ribet. Katanya terlalu ribet dan panjang untuk menyebut nama kepulauan Indonesia saat ini dengan memilih nama yang pernah Allah tuliskan, yaitu Indonesia. Lalu Logan ini mengganti huruf U pada Indonesia dengan O, dan jadilah nama Indonesia. Nama tersebut ia gunakan dalam setiap tulisannya, membuat nama Indonesia menjadi populer dan sering dituliskan dalam berbagai surat. Kabar untuk menyebutkan India Archipelago, sebutan orang-orang Eropa yang menjadi kawan lisan Indonesia saat ini. Sedangkan nama Indonesia mulai populer digunakan oleh kalangan pribumi, yaitu ketika pertama kali digunakan oleh R.M. Soeharni, Soejaningrat atau Ki Hajar Dewantara pada tahun 1913. Ketika Ki Hajar Dewantara dibuang ke Belanda, Ki Hajar menggunakan nama Indonesia ketika ia membuka sebuah kantor berita yang bernama Indisch Persbureau. Indonesia sendiri merupakan kata Indonesia dalam bahasa Belanda. Nama Indonesia pada saat itu masih nama yang asing bagi orang pribumi, sebab wilayah orang Belanda menyebut wilayah Indonesia sekarang dengan nama Indisch. Dan lebih populer lagi ketika diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada 28 Oktober 1928, lalu puncaknya pada Proklamasi Kemerdekaan, nama Indonesia menjadi nama resmi bangsa dan negara pada 17 Agustus 1945. Nah, sekarang kita sudah tahu kan mengapa nama Indonesia menjadi nama resmi negara Indonesia sekarang? Jadi gitu ya, sekarang kita tahu kan gimana nama Indonesia itu pertama kali dicetuskan oleh siapa dan mengapa Indonesia menjadi nama resmi. Oke, thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.